Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas, seperti produsen beras pada negara Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke negara Singapura, Indonesia, dan anggota ASEAN lainnya tanpa dikenai pajak. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produk di suatu negara akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya saja seperti Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Produk elektronik Singapura dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN akan menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau disebut konsumen, yaitu dengan melalui distributor. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, yang mana konsumen itu adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Poin 4 yaitu pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih itu reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi ini disebut sebagai salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut sebagai konversi lahan. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama ini pada daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Selanjutnya di sini ada poin A, pengaruh konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya yaitu yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Strategi di sini yang dimaksud adalah sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Dan yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian
menjadi pilihan yang baik. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Nah, berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Antara lain, yang pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian akan menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri bagi tanah, air, maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari segi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Berikut ini dampak negatif. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani atau buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.